Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Purwaniulan, NIM F1D221011. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pemfosilan sampai dengan filum moluska. Proses pemfosilan. Pengertian fosil adalah sisa bahan organik yang terawetkan secara alamiah dan berumur lebih tua dari Holosen atau 10.000 tahun yang lalu. Proses pemfosilan adalah semua proses yang melibatkan penimbunan hewan atau tumbuhan dalam sedimen yang terakumulasi serta pengawetan seluruh atau sebagian maupun jejak-jejaknya. Ilmu pengetahuan cabang paleontologi yang mempelajari bagaimana proses pemfosilan terjadi disebut dengan toponomi. Proses pemfosilan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, proses pemfosilan tak termineralisasi. Yang kedua, proses pemfosilan termineralisasi. Dan yang ketiga, proses pemfosilan lain. Proses pemfosilan tak termineralisasi. Yang pertama, fosil yang tidak mengalami perubahan secara keseluruhan. Contohnya, fosil mamut di Siberia yang terbekukan dalam endapan es tersier. Yang kedua, fosil yang terubah sebagian. Umumnya dijumpai pada batuan Mesozoikum dan Kenozoikum. Contohnya gigi-gigi binatang buas, tulang, dan rangka rhinoceros yang tersimpan di Museum Rusia, serta cangkang moluska. Pada fosil termineralisasi, yaitu yang pertama ada replasemen, merupakan penggantian total material penyusun rumah organisme oleh material-material asing. Yang kedua, histometalasis adalah penggantian total tiap-tiap molekul dari jaringan tumbuhan oleh mineral-mineral asing yang meresap ke dalam jasad tumbuh-tumbuhan. 3. Permineralisasi adalah pengisian oleh mineral-mineral asing ke dalam tiap pori-pori dalam kulit kerang tanpa mengubah material penyusunnya yang semula tulang atau kulit kerang. Yang keempat ada leaching, adalah proses pelarutan dinding tes oleh air tanah. Proses pemfosilan lain. Dalam proses pemfosilan lain, terdapat impression, mold, cast, coprolith, gastrolith, trail, footprint, burrow, boring, dan tap. Pada proses pemfosilan lain, impression adalah jejak-jejak organisme yang memiliki rilis rendah. Contohnya, daun yang jatuh di dalam lumpur, yang tertinggal hanyalah jejaknya saja. Yang kedua adalah mold, cetakan tapak yang ditinggalkan oleh organisme berrelis tinggi. Yang ketiga ada cast, cetakan dari jejak material yang terjadi apabila rongga antar tapak dan tuangan terisi zat lain dari luar, sedang fosilnya sudah lenyap atau sudah tidak ada. Yang keempat ada coprolith, adalah kotoran yang terfosilkan dan berbentuk nodul-nodul memanjang dengan komposisi fosfatik. Yang kelima ada gastrolith, fosil yang dahulu tertelan oleh salah satu hewan tertentu, terutama pada reptil untuk membantu pencernaannya. Yang keenam ada trail, dan footprint. Dan yang terakhir adalah burrow, boring, dan taps. Filum Coelenterata.
Pada filum Coelenterata terdapat 4 kelas pada filumnya, yaitu yang pertama hydrozoa, yang kedua Stromatoporoidae, yang ketiga ada Scyphozoa, dan yang terakhir ada Anthozoa. Perbedaan antara hydrozoa dan Scyphozoa terletak pada tentakelnya atau bentuknya. Kalau hydrozoa itu berbentuk seperti polip, sedangkan Scyphozoa itu berbentuk seperti medusa. Stromatoporoidae dan Anthozoa ini sama-sama hidup dengan cara menambat atau sesil. Pada Brachiopoda terdapat 2 kelas, yaitu articulata dan inarticulata. Pada kelas articulata, ini memiliki struktur tubuh yang sederhana, serta tidak memiliki pedikel, tidak memiliki lubang anus, tetapi terdapat gigi pada tubuhnya. Yang kedua, inarticulata. Inarticulata memiliki pedikel, tidak memiliki lubang anus, serta struktur tubuh lebih kompleks. Yang terakhir ada filum Mollusca. Kelas Gastropoda berasal dari kata gastro yang berarti perut dan podos yang berarti kaki. Kelas ini merupakan yang terbesar dari filum Mollusca. Spesies yang telah memfosil mencapai lebih dari 14.000 spesies, sedangkan spesies yang hidup pada masa kini itu lebih besar lagi. Kelas Pelecypoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu Pelagos atau kapak kecil dan podos yang berarti kaki, yang berarti binatang berkaki mirip kapak. Yang terakhir ada Cephalopoda, berasal dari kata cephalon yang berarti kepala dan podos yang berarti kaki. Golongan ini termasuk golongan cumi-cumi, gurita, Nephilus, dan Ammonia. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang proses pemfosilan sampai dengan filum Mollusca. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.